Tes cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia, taufik yang diberikan kepada kita. Sore hari ini kita masih berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita. Kita membaca, mengkaji tentang kehidupan para perempuan atau para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di halaman 321. Ya. Kita akan melanjutkan bacaan kita di poin ke-15, pertemuan untuk menyampaikan rasa hormat dan pujian. Pertemuan antara laki-laki dengan perempuan di zaman Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menyampaikan rasa hormat, memuliakan dan juga pujian atau memuji. Rasulullah SAW pernah bersabda, idkhalus sururi fi qulubil mu'minin sadaqah. Memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman adalah sedekah. Salah satu caranya menyampaikan pujian. Ketika kita memuji seseorang atau menghargai kebaikan seseorang, berarti itu salah satu bentuk sedekah, gitu ya. Ada sebagian orang itu yang nggak mau muji orang, karena kadang-kadang orang ini hatinya sombong atau angkuh gitu ya, sehingga untuk menyampaikan pujian kepada orang ini susah. Maka ini juga sesuatu yang bernilai ibadah, menyampaikan pujian, menghormati, menghargai orang lain. Itu adalah bagian dari sedekah karena memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang wanita dan anak-anak datang dari satu pesta perkawinan, walimatul urus. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak berdiri. Berdiri berarti menghormati. Rasulullah itu kadang-kadang ketika beliau datang, para sahabat itu berdiri memuliakan. Tapi karena bentuk ketawaduan beliau itu tidak mau. Jadi sudah biarlah duduk, ya kan? Kita kalau seumpamanya ada tamu penting, bupati, kayak gubernur, apalagi sampai presiden, ya kan? Ketika beliau datang, mereka datang, kita kan berdiri sebagai bentuk penghormatan. Itu sesuatu yang wajar. Tapi Rasulullah dengan ketawaduan beliau tidak mau. Termasuk tidak mau juga di orang membungkuk kepada Rasulullah. Tapi boleh apa tidak? Boleh sebenarnya. Tapi itu tadi hanya bentuk ketawaduan Rasulullah. Rasulullah tidak mau dihormati seperti itu. Tetapi menghormati seperti itu hakikatnya boleh. Maka ada sebagian orang salah memahami, tidak boleh membungkuk kepada manusia karena Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau karena ketawaduan beliau. Sama juga kadang-kadang ada orang kan punya gelar tertentu gitu ya, profesor atau doktor atau apa gitu kan, udahlah nggak usah dipakai gitu ya, panggil nama aja kan gitu ya. Kadang-kadang ada orang sudah haji, udah nggak usah dipanggil Pak Haji lah, panggil biasa nama aja. Tapi boleh tidak nama manggil Pak Haji? Ya boleh saja. Tapi ada orang karena ketawaduan, ya kan, dia nggak mau dipanggil seperti itu. Nah Rasulullah juga begitu. Tetapi memuliakan orang dengan cara menghormati atau menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan kepada orang, maka boleh. Termasuk ketika kita salam kepada orang yang lebih tua,
kita cium tangan, kita mau tidak mau harus bungkuk. Masa tangannya diangkat ke atas? Jadi cium tangannya yang diangkat, bukan kita yang membungkuk, kan yang lucu. Kita jalan di hadapan orang yang lebih tua, kita kan membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini ada sebagian orang yang salah memahami tadi, sehingga tidak boleh. Maka kalau jalan di depan orang tua biasa aja gitu, kayak malah nggak punya adab, ya kan? Masa jalan di depan orang tua tegak kayak biasa? Enggak, mesti kita nunduk sebagai bentuk penghormatan. Itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu kalau sampai sujud dalam artian menyembah orang, itu tidak boleh. Kita kan tidak sampai seperti itu. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghormati orang yang datang tadi itu, tegak berdiri sambil Rasulullah senang, gembira, menunjukkan penghormatan kepada mereka. Padahal Rasulullah sebagai pemimpin, begitu kan? Rasulullah sebagai, ya kalau sekarang ya presiden lah, itu lebih tinggi dari itu. Tapi ketika ada orang biasa yang jalan, Rasulullah pun berdiri. Bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada non muslim sekalipun, bahkan orang yang meninggal gitu. Jadi suatu kali ada iring-iringan jenazah, kemudian Rasulullah berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Sebagian sahabat kemudian ngasih tahu Rasulullah, jenazah yang diiring-iring itu jenazah orang Yahudi, bukan orang Islam. Kenapa harus berdiri menghormati? Padahal orang Yahudi kan luar biasa pertentangannya kepada Rasulullah, kan memusuhi Rasulullah sampai Rasulullah pernah mau dilempar batu dari atas. Rasulullah itu dan lain sebagainya. Orang Yahudi luar biasa pertentangannya, permusuhannya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah itu. Maka sahabat heran kan, Rasulullah ini jenazah bukan jenazah orang Islam, jenazah orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi banyak memusuhi beliau. Apa jawaban Rasulullah? Alaisat nafsan, bukankah orang Yahudi itu juga manusia? Ya kan? Selama dia manusia, maka dia perlu dihormati, dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah sudah memuliakan kita dibanding makhluk yang lain. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, dalam surat Al-Isra. Dan kami telah muliakan anak Adam. Artinya Allah muliakan manusia ini dibanding makhluk yang lain. Selama dia namanya manusia, maka dia juga perlu dihormati. Bahkan kalaupun dia mati, bahkan kalaupun dia non muslim. Itu cara Rasulullah. Maka kita jangan sampai sesama muslim aja tidak menghormati, begitu kan? Kemudian Rasulullah berdiri ya sebagai bentuk penghormatan, dan Rasulullah menampakkan kesenangannya, girangan. Selain berkata, "Ya Allah, kalian termasuk di antara orang-orang yang paling aku cintai." Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Ini bukan siapa-siapa Rasulullah, bukan istri beliau, ya, bukan kerabat beliau, tapi manusia, orang biasa, ya, perempuan-perempuan biasa. Sebagai Rasulullah, sebagai seorang nabi, itu posisinya seperti seorang ayah kepada anak. Jadi kepada umatnya kita semua ini, Rasulullah juga mencintai kita, memuliakan kita, menghormati kita, ya kan? Maka Rasulullah menyampaikan ungkapan cinta itu. Sungguh kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai. Dan Rasulullah cintanya kepada umat ini, kepada kita semua luar biasa. Tidak pandang laki-laki, tidak pandang perempuan, tidak pandang kecil, tidak pandang besar. Ini yang datang perempuan-perempuan dan juga anak-anak. Padahal di zaman itu, mohon maaf, di zaman itu perempuan tidak dimuliakan. Maka sampai ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ya kan? Perempuan nggak mendapatkan harta waris dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada para perempuan. Kalian ini, ya, sebagai perempuan, sebagai anak-anak, aku mencintai kalian. Sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya yang lain. Ini kan luar biasa. Kalau sekarang aja agak aneh gitu ya. Apalagi di zaman dulu yang tadi saya sampaikan, zaman di mana orang melihat perempuan itu melihat dengan sebelah mata. Mereka kan nggak dapat harta warisan, mereka bahkan bisa diwariskan perempuan itu. Perempuan itu bisa diwariskan, bukan? Maksudnya kalau seorang laki-laki meninggal, jadi istrinya ini menjadi haknya anaknya, gitu ya, dan lain sebagainya, sampai seperti itu. Maka sampai
mereka dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena malu kalau memiliki anak perempuan. Mereka ingin punya anak laki-laki, bisa diajak perang gitu kan, bisa di ini dan gitu. Tapi Rasulullah SAW mendobrak semua itu dengan mengungkapkan kasih sayangnya kepada perempuan dan anak-anak. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali, bukan hanya sekali. Kalau 3 kali berarti menunjukkan keseriusan beliau, beneran gitu. Rasulullah itu ngomongnya nggak banyak. Maka kalau seumpamanya ada sesuatu yang diungkapkan sampai 3 kali, itu berarti saking pentingnya. Kalau tidak penting-penting amat, ngapain ya kan? Sampai 3 kali disebutkan. Dan Rasulullah itu sesuatu yang penting. Rasulullah itu seorang yang jarang berbicara. Ketika berbicara berarti perkara itu penting. Kalau disampaikan sekali saja sudah penting, apalagi tiga kali. Oke, kemudian selanjutnya dari Anas bin Malik dikatakan bahwa seorang wanita Ansar datang bersama anak-anaknya kepada Nabi SAW. Lantas Nabi berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian adalah orang yang paling aku cintai. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Sama. Jadi datang lagi ada seorang wanita dari Ansar, berarti ya tadi ya, wanita dari Ansar ini kan dari Madinah, Rasulullah dari Makkah. Mereka tidak ada hubungan kekeluargaan apapun. Kalau dengan keluarganya atau dengan istrinya atau dengan anak-anaknya atau dengan siapa yang punya ikatan kekeluargaan dengan Rasulullah, wajar diucapkan rasa cinta kasih sayang itu. Tapi kepada orang lain pun Rasulullah mengungkapkan rasa cinta. Cinta sebagai sesama muslim, cinta sebagai seorang nabi kepada umatnya, gitu ya. Lantas Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, artinya demi Allah kalian adalah orang yang paling aku cintai. Beliau mengatakannya sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Hindun binti Utbah binti ya, bukan bin. Hindun binti Utbah datang dan berkata, wahai Rasulullah, dahulu tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia hina dibandingkan penghuni rumahmu. Hindun ini dulu musuh besarnya Rasulullah, tidak suka betul dengan Rasulullah, ya kan? Bahkan beliau ya Hindun inilah yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Bertahun-tahun memusuhi Rasulullah, membenci betul dengan Rasulullah. Maka dia mengatakan, Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam tidak ada orang yang paling aku benci melebihi engkau. Artinya aku tuh pengen engkau tuh celaka gitu, ya kan? Orang kalau benci seseorang kan pengen orang itu celaka, mendapatkan keburukan. Kemudian sekarang setelah dia masuk Islam, tidak ada di permukaan bumi ini penghuni rumah yang paling aku cintai agar dia mulia dibandingkan penghuni rumahmu. Artinya sekarang nggak ada orang yang paling aku cintai, yang paling aku inginkan kebaikan baginya melebihi engkau dan keluargamu. Nabi SAW kemudian berkata, dan juga demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, semoga dia menambah rasa cintamu pada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini salah satu contoh bahwa saya mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang ya, kasih sayang dalam artian sesama muslim, sesama saudara seiman, ya. Laki perempuan pun boleh sampaikan, bukan cinta anak-anak muda itu ya, bukan cinta dalam artian nafsu. Nah, maka seorang sahabat Rasulullah perempuan menyampaikan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau. Rasulullah juga menyampaikan kepada sahabat-sahabat perempuannya, aku mencintai kalian. Dan juga demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, semoga dia menambah rasa cintamu itu kepada Allah dan Rasulnya. Dari Aisyah dikatakan bahwa dia meminjam kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat beliau untuk mencarinya. Di tengah perjalanan waktu sholat tiba, lantas mereka mengerjakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Setelah sampai pada Nabi SAW, mereka mengadukan hal tersebut, maka turunlah ayat mengenai tayamum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan, sebab demi Allah tidak satu masalah yang terjadi padamu kecuali Allah memberikan jalan keluarnya dan menjadikannya sebagai berkah bagi kaum muslimin. Jadi kisahnya tadi kan, beberapa sahabat Rasulullah disuruh nyari kalungnya Aisyah. Di tengah perjalanan mereka masuk waktu sholat tapi tidak menemukan air gitu. Nyari-nyari tidak menemukan
air, gimana? Sholat apa enggak? Akhirnya mereka ya tetap sholat. Tapi syariat tayamum itu belum ada. Syariatnya itu masih syariat berwudu, artinya harus menggunakan air. Sementara nggak menemukan air, dan sahabat ketika itu di satu tempat yang nggak ada Rasulullah kan, jadi nggak bisa bertanya. Akhirnya setelah kejadian itu baru kemudian menyampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan ayat yang mengajarkan tayamum. Kalau tidak ada air boleh tayamum karena ada kasusnya tadi, ya kan? Sehingga para sahabat mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Berarti kan mengungkapkan rasa hormat tadi ya, di sini kan disampaikan, menyampaikan rasa hormat dan pujian. Usaid seorang laki-laki sahabat Rasulullah, Aisyah istri Rasulullah perempuan. Maka beliau mengungkapkan pujian kepada Aisyah, mendoakan kebaikan. Wahai Aisyah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepadamu dengan kasusmu ini, kejadian ini. Akhirnya kami ada syariat tayamum, ada kebaikan, dimudahkan gitu kan. Coba kalau tetap disuruh nyari air kan susahnya minta ampun, atau sholatnya nggak diterima, atau orang ini berdosa jadinya karena sholat tidak pakai wudu. Tapi ternyata kemudian digugurkan dan diganti dengan syariat tayamum. Maka para sahabat ini kemudian berterima kasih kepada Aisyah, ya. Jadi dengan kejadian ini Allah memberikan keringanan bolehnya seseorang untuk bertayamum. Nah, di sini Usaid menyampaikan pujian, mendoakan kebaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Ala, dari Ummul Ala, bahwa setelah Utsman bin Maz'un wafat, dia dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, aku berkata, yang berkata siapa? Ummul Ala tadi, perempuan berarti kan ummu. Rahmat Allah atasmu wahai Abu Sa'id, kesaksianku untukmu, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu. Artinya Ummul Ala ini menyampaikan pujian kepada Utsman bin Maz'un yang sudah meninggal gitu. Ya kan? Ya, Utsman bin Maz'un berarti seorang sahabat laki-laki, Ummul Ala ini sahabat perempuan. Jadi menyampaikan pujian bahkan kepada seorang sahabat yang sudah meninggal. Rahmat Allah atasmu wahai Abu Sa'ib. Abu Sa'ib ini kunyah untuk Utsman. Kesaksianku untukmu, sesungguhnya Allah telah memuliakanmu. Mendengar ucapanku itu Rasulullah berkata, bagaimana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya? Aku berkata, demi bapakku wahai Rasulullah. Lalu siapa orang yang akan dimuliakan Allah? Artinya Utsman bin Maz'un ini orang yang baik. Selama hidupnya di dunia luar biasa ibadahnya, ya kan, kezuhudannya. Jadi beliau ini dulunya kaya, tapi kemudian setelah masuk Islam beliau tinggalkan kekayaan itu, sehingga hidup pas-pasan biasa karena ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siangnya puasa, malamnya salat, sampai beberapa kali ditegur oleh Rasulullah karena saking semangatnya dalam beribadah, tapi hidupnya luar biasa. Maka Ummul Ala ini kan memuji, ya kan, artinya engkau orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Rasulullah kemudian bertanya, ente tahu dari mana Allah memuliakan? Karena boleh jadi secara zahir orang itu baik, tapi di sisi Allah boleh jadi tidak baik, atau kebalikannya, ada orang yang kita lihat biasa-biasa aja, ya kan, kayaknya nggak punya keistimewaan gitu, nggak punya kelebihan, tapi mungkin orang ini di sisi Allah mulia. Maka Rasul tanya, tahu dari mana kamu kalau dia itu mulia? Rasulullah menjawab, yang jelas al-yakin, kematian telah datang menjemput Utsman bin Maz'un. Demi Allah aku mengharapkan semoga dia mendapatkan yang baik, akan tetapi aku sendiri sebagai Rasulullah tidak tahu apa yang bakal diperbuat Allah terhadap diriku. Maka kita nggak boleh memastikan orang ini baik atau tidak baik, nggak bisa kita pastikan. Kita hanya bisa mengira-ngira. Orang yang mungkin kelihatannya baik di dunia, ya kan, kita nggak bisa mengatakan oh pasti orang itu masuk surga. Oh belum tentu, ya kan. Atau kebalikannya, orang itu kayaknya mungkin tidak baik, ya, kehidupannya jahat dan lain sebagainya, kemudian kita akan pasti masuk neraka. Belum tentu. Selama dia masih muslim, maka ada kemungkinan tadi ya, Allah mengampuni dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, demi Allah aku juga mengharapkan mudah-mudahan Allah memuliakan Utsman. Tetapi ini bukan Utsman Khalifah Utsman ya, Utsman yang lain. Tapi aku tidak tahu
Apa yang akan Allah perbuat kepadanya? Kepadaku saja aku tidak tahu, kata Rasulullah. Aku sendiri itu tidak tahu nanti seperti apa. Nah, itu ya. Terhadap diriku, Ummul Ala berkata, demi Allah, setelah ini aku tidak akan menyanjung seorang lagi mengenai sesuatu yang belum aku ketahui. Artinya nggak boleh memastikan. Tapi kalau menyanjung kebaikan, tadi ya, memuji kebaikannya boleh, ya, selama dia di dunia. Tapi kalau pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, belum tentu. Kita tidak tahu bagaimana Allah berbuat kepadanya. Peristiwa itu membuatku sedih, kata Ummul Ala. Lalu aku bawa tidur. Dalam tidur aku bermimpi melihat Utsman memiliki sumber air yang terus mengalir. Mimpi itu aku ceritakan kepada Rasulullah. Dia bersabda, itu adalah amalannya. Ya kan? Nah, mimpi orang yang beriman adalah salah satu di antara bentuk ilham atau wahyu. Maka kata Rasulullah SAW, wahyu sudah terputus. Artinya nggak ada lagi orang yang bisa menerima wahyu karena Nabi sudah ada. Tetapi mimpi yang baik itu adalah salah satu di antara bentuk wahyu dalam tanda petik atau ilham. Allah ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang, salah satu caranya kadang-kadang dengan mimpi. Karena Nabi sudah ada. Maka orang yang beriman itu mimpinya insya Allah baik, ya kan? Kemudian firasatnya juga baik. Itu disebut dengan ilham. Jadi sesuatu yang kadang-kadang ya perasaan aja gitu. Perasaannya ini kayaknya baik, ini nggak baik. Kalau orang yang beriman itu firasatnya Allah jaga. Maka Rasulullah pernah mengatakan, hati-hati dengan firasatnya orang yang beriman, karena tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Nah, kadang-kadang kan begitu ya, seorang ulama atau orang yang amalannya baik, orang yang saleh seperti itu, kalau punya firasat, ya, biasanya itu salah satu tanda Allah memberikan informasi kepada seseorang, gitu ya. Maka di sini beliau mimpi. Jadi setelah mengucapkan tadi kejadian tadi, malamnya mimpi. Mimpi itu melihat Utsman itu mendapatkan sumber air yang terus mengalir di surga, gitu. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah, itu adalah amalannya. Artinya itu adalah pahala atas amalan yang dia lakukan di dunia. Selanjutnya pertemuan untuk memohon doa restu. Dari Atha bin Rabah, dia berkata bahwa Ibnu Abbas berkata kepadaku, apakah kamu mau aku tunjukkan seorang wanita calon ahli surga? Aku jawab, tentu Ibnu Abbas. Wanita hitam inilah orangnya, ya. Kemudian dia pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata, sesungguhnya aku terserang penyakit ayan. Ayan tahu ya? Jadi epilepsi, jadi kadang-kadang kambuhan gitu. Ketika kambuh dia nggak sadar, jadi melakukan atau berbuat sesuatu di luar kesadarannya, sehingga aku khawatir auratku terbuka sementara aku tidak sadar. Namanya orang ayan, ya. Orang kambuh begitu, bisa jadi dia teriak-teriak, muter-muter, ya kan, loncat-loncat, yang bisa jadi auratnya itu terbuka tanpa dia sadari, ya. Orang nggak dikendalikan oleh kesadarannya gitu. Maka tolong berdoalah kepada Allah agar aku sembuh. Akhirnya orang ini datang kepada Rasulullah, perempuan ini ya, datang kepada Rasulullah, doakan mudah-mudahan aku sembuh. Nabi berkata, jika kamu bisa sabar menghadapinya, bagimu surga. Tapi kalau kamu menginginkan kesembuhan, aku juga bisa mendoakannya kepada Allah agar dia berkenan menyembuhkanmu. Wanita itu berkata, saya akan coba sabar. Setelah itu ia berkata lagi, tapi aku khawatir auratku terbuka. Karena itu doakan kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Lantas Nabi mendoakannya. Jadi dia milih apa? Milih surga. Ya, tidak apa-apa Rasulullah, sakit ini tetap aku derita. Yang penting Allah janjikan surga. Doakan aja mudah-mudahan ketika kambuh itu nggak sampai terbuka auratku, gitu ya. Maka mungkin ya, kita ketika di dunia ini memang tidak menginginkan sakit. Siapa yang mau sakit kan? Tapi bisa jadi di akhirat nanti banyak orang yang bersyukur karena pernah sakit. Iya kan? Karena dengan sakit itu berguguran dosa-dosa, Allah muliakan, ya, Allah berikan pahala dan lain sebagainya. Ketika di dunia memang kita tidak mau sakit. Tapi boleh jadi ketika di akhirat nanti, ya Allah ternyata kemarin sakit seminggu itu pahalanya sedemikian. Kenapa tidak sebulan gitu kan? Alhamdulillah. Tapi kan begitu. Maka ketika orang diuji dengan sakit, nggak usah putus asa. Ada banyak kebaikan yang Allah
sediakan. Yang bisa jadi orang yang sehat itu nanti iri dengan orang yang sakit. Ya, sebagian ada yang mungkin sakit sampai bertahun-tahun, ya kan? Ya banyak lah. Apalagi sekarang ini kan banyak sakit-sakit itu yang bertahun-tahun dihadapi. Nah, kalau dia sabar, kalau dia tetap pasrah terhadap qada dan qadar, tetap redha kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada banyak kebaikan yang Allah sediakan. Seperti perempuan ini, ya, dia disuruh, kamu tetap dengan sakit itu tapi sabar, balasannya pahala, atau aku berdoa kepada Allah disembuhkan, insyaallah sembuh. Nah, Rasulullah yang doa kok sembuh. Kalau kita sembuh aja lah, surga nanti lagi. Yang penting di dunia sembuh dulu kan gitu ya. Nanti surga nyari yang lain lah jalannya. Karena keimanan kita nggak seperti ibu ini. Maka dia memilih, ya Allah nggak apa-apa, aku tetap derita sakit ini. Yang penting Allah janjikan surga. Karena sakit ini sementara kok di dunia. Selama-lamanya nggak sampai 100 tahun misalnya kan begitu. Tapi di surga ya nggak terbatas waktu. Gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan perempuan ini adalah perempuan penghuni surga karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan tadi. Oke. Nah, itu berarti ada interaksi antara Rasulullah dengan perempuan tadi. Perempuan tadi minta doa kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah juga menyampaikan doanya atau memberikan tawaran. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW masuk menemui Ummu Sulaim. Lalu beliau mendoakan Ummu Sulaim dan para penghuni rumahnya. Ummu Sulaim ini beberapa kali sudah kita singgung sebelumnya. Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, aku ada sedikit keperluan khusus. Nabi SAW berkata, apa itu? Ummu Sulaim berkata, pembantumu Anas. Tidak satupun yang tinggal dari kebaikan akhirat, begitu juga dunia, kecuali doakan untukku. Ya Allah, berikanlah rizki baginya berupa harta dan anak, dan berkahilah dia. Ummu Sulaim ini punya anak namanya Anas. Ya, yang mengisahkan hadis ini namanya Anas. Ini anaknya Ummu Sulaim. Nah, interaksi atau diskusi, dialog ini terjadi antara Rasulullah dengan Ummu Sulaim. Dikisahkan oleh anaknya Anas. Nah, Ummu Sulaim ini minta kepada Rasulullah, Rasulullah doakan untuk Anas anakku nih, supaya mendapatkan kebaikan, supaya dia apa? Supaya diberikan rizki yang banyak dan anak yang banyak, dan diberkahi rizki dan anak-anaknya. Ternyata aku kini orang Ansar yang paling banyak hartanya. Aku, siapa aku ini? Anas, ya kan? Yang mengisahkan kan Anas. Ini kemudian tadi kan ibunya. Jadi ibunya Ummu Sulaim ini minta doa kepada Rasulullah, mudah-mudahan Anas nih anaknya ketika itu masih kecil, mudah-mudahan diberikan harta banyak, diberikan anak keturunan yang banyak. Kemudian nanti suatu saat, ya kan, ternyata kini, artinya sekarang ketika dikisahkan, kisah ini kan disampaikan ketika Rasulullah sudah meninggal gitu ya. Ternyata aku kini orang Ansor yang paling banyak hartanya. Jadi sekarang ini ya mungkin setelah beberapa tahun setelah Rasulullah meninggal, setelah beberapa puluh tahun mungkin dikisahkan, Anas mengatakan sekarang ini akulah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Anakku Umainah menceritakan kepadaku bahwa dia dikuburkan. Nah, dan paling banyak juga anaknya. Ini hadisnya dipotong, ya kan? Nah, kisahnya dipotong gitu. Tetapi ala kulli hal Anas ini kemudian menjadi sahabat yang memang paling banyak hartanya dan paling banyak keturunannya. Bahkan dalam satu riwayat itu ketika beliau masih hidup itu dihitung-hitung keturunan keluarganya sudah sampai 100. Ketika masih hidup betul. Jadi anak-anak keturunan cucu cicitnya itu sampai 100. Sekarang berapa? Bu Mardi berapa? Berapa ya, Bu? 11. Cucu sampai cucu cicit lah berapa? Anak-anak semua. Berapa? Cicit baru 1. Kalau dihitung semua berapa, Bu? Sampai 20? Lama kan? Jadi Anas ketika mengisahkan ini, itu dari anaknya, cucunya dan lain sebagainya, keluarganya itu sampai 100 orang. Masya Allah, luar biasa. Dan hartanya juga beliau paling banyak harta berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Oke, dari Aisyah radhiyallahu mana tadi? Oh, salah. 324. Dari Anas bin Malik lagi, beliau mengisahkan lagi. Dia berkata bahwa Nabi SAW pernah datang ke rumah Ummu Sulaim, rumah ibunya, dan tidur di atas kasurnya, di atas kasur Ummu Sulaim gitu. Ini sudah kita kisahkan ya pada pertemuan sebelumnya, bagaimana dekatnya Rasulullah dengan Ummu Sulaim dan Ummu Haram. Ya. Saat itu Ummu Sulaim tidak ada di rumahnya. Pada hari yang lain Nabi datang lagi lalu tidur di atas kasur Ummu Sulaim. Artinya karena saking dekatnya Rasulullah dengan Ummu Sulaim ini dan sering ke rumahnya, sehingga ya Rasulullah itu sering tidur di tempat situ. Orang zaman dulu kan rumahnya itu kadang-kadang kasurnya cuma satu, ya kan, tidak kayak sekarang kamarnya banyak, kasurnya banyak gitu. Jadi Rasulullah tidur di kamarnya Ummu Sulaim itu ya karena memang mungkin itu satu-satunya kamar gitu. Dan sebagai Nabi kan, Ummu Sulaim itu ya mempersilahkan. Artinya ketika ada beliau dipersilahkan di situ. Ketika nggak ada ya Rasulullah sudah tahu gitu di mana Rasulullah istirahat. Kemudian Ummu Sulaim ditemui oleh seorang sahabat. Pada hari yang lain Nabi pernah tidur, datang lagi lalu tidur di kasurnya Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim ditemui oleh salah seorang sahabat dan diberitahu Nabi SAW tidur di rumahmu dan di atas kasurmu. Anas berkata, Ummu Sulaim segera pulang. Dia melihat beliau berkeringat, bahkan sampai mengalir ke alas kain, ke alas kulit yang ada di atas kasur. Karena zaman dulu panas, ya kan, nggak ada AC, panasnya luar biasa. Kalau di daerah-daerah Arab itu bisa sampai 45 derajat. Bahkan kemarin beberapa kali itu bisa sampai 50 derajat. Jadi negara-negara Teluk itu pernah puncak musim panas betul itu sampai ban mobil itu meleleh. Jadi parkir mungkin terlalu lama gitu kan di aspal. Jadi ban mobil itu nggak bisa meleleh karena ban mobil itu kan karet, karet kalau kebakar kan. Jadi aspalnya panas, ban tuh nempel di aspal sehingga ya kayak karet kita bakar gitu. Sehingga sebagian tuh sampai meleleh. Bahkan ada sebagian yang pelang-pelang untuk lampu merah, lampu kuning itu kan yang terbuat dari plastik itu, ada sebagian yang ada yang sampai goreng telur di atas aspal. Jadi aspal itu ya kan, kemudian ditaruh wajannya, nyeplok telur matang di situ. Nah, luar biasa, 50 derajat bisa sampai segitu. Maka Rasulullah berkeringat tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Anas berkata Ummu Sulaim kemudian pulang, dia melihat Rasulullah berkeringat, ya. Ummu Sulaim segera membuka kotak kecil miliknya, dia kemudian menyeka keringat tersebut dan memerasnya ke dalam. Jadi keringat Rasulullah yang mengalir di ya istilahnya apa sekarang? Cover bed apa? Cover apa nih kainnya itu? Bed cover kan? Nah, bed covernya dulu kan kulit, jadi nggak meresap. Ini makanya disampaikan kan, bahkan sampai mengalir ke alas kulit yang ada di atas kasur, sehingga keringat itu tidak meresap. Kalau sekarang kan kain, jadi meresap kayak itu. Nah, disitulah kemudian diambil oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke kotak kecil tadi. Nabi akhirnya terbangun, kaget melihat itu. Beliau bertanya, apa yang sedang kamu kerjakan, hai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin mendapatkan berkahnya untuk anak-anakku. Nabi berkata, kamu benar. Kita sudah juga pernah singgung sebelumnya ya. Jadi keringat Rasulullah dijadikan parfum, bahkan dicampur dengan parfum. Kalau dicampur dengan parfum ini berarti kan jadi biang parfum. Ya, Ibu tahu ya biang parfum itu. Kalau parfum sekarang kan biangnya tuh dikit dicampur dengan air, alkohol, ya kan? Itu masih tetap wangi. Jadi keringat Rasulullah itu sampai bukan hanya dijadikan parfum, dijadikan biang parfum. Jadi dicampur dengan parfum lain atau dicampur dengan tambahan air itu tetap wangi. Itu Rasulullah SAW. Dan sekarang ternyata ada, saya kemarin itu baca di berita gitu ya, ya di HP lah, di internet itu. Ada orang Cina atau mana itu yang katanya keringatnya itu harum. Artinya yang seperti ini bukan sesuatu yang mustahil gitu. Orang biasa aja ada, apalagi orang seperti Rasulullah. Ada kemarin saya baca berita tuh, entah berita bener apa enggak. Tapi kalau memang seumpamanya bener, berarti apa yang diceritakan dalam hadis itu bukan sesuatu yang mustahil. Oh, nggak mungkin lah orang kok keringetnya harum gitu.
Nama Rasulullah sekarang aja ada gitu. Kalau dianggap itu benar beritanya ya, sekarang aja ada katanya. Dan itu perempuan, katanya keringat dia itu baunya harum gitu. Apalagi Rasulullah. Maka sesuatu yang diinformasikan hadis yang kadang-kadang seakan-akan tidak masuk akal oleh kita itu bukan salah, tapi mungkin kita belum menemukan kejadian itu sehingga seakan-akan tuh mustahil gitu ya. Oke, dari Asma radhiyallahu anha dikatakan bahwa dia mengandung Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar nih. Dia berkata, aku ikut berhijrah, sedangkan aku ketika itu sudah dekat melahirkan, hamil tua. Dia berkata, aku ikut berhijrah, sedangkan aku ketika itu sudah dekat melahirkan. Ketika sampai di Madinah, aku singgah di Quba. Dan di sini aku melahirkan. Maka Abdullah ibnu Zubair ini adalah apa ya? Anak yang pertama lahir setelah hijrah gitu. Jadi setelah Rasulullah hijrah, anak pertama yang lahir itu namanya Abdullah bin Zubair ini. Baru nanti yang lain-lain gitu ya. Jadi karena Asma ketika hijrah ini beliau mengandung tua. Sampai di Quba beliau lahir. Maka orang anak yang pertama kali lahir di masa hijrah adalah Abdullah ibnu Zubair. Aku melahirkan. Kemudian aku pergi menemui Rasulullah. Aku meletakkan bayiku di pangkuan beliau. Beliau meminta sebiji kurma. Kurma itu beliau kunyah. Kemudian memasukkannya ke mulut bayi. Ini namanya tahnik. Enggak dianjurkan juga ketika anak ya baru lahir itu ditahnik. Ya. Ditahnik artinya kita makan apalah, kalau dulu kurma, kalau sekarang apa yang bisa diinikan, atau madu atau apa, ya kan? Nah, Rasulullah melakukan itu, dikunyah, kemudian dimasukkan ke mulut Abdullah ibnu Zubair tadi. Sesuatu yang pertama kali masuk ke rongga mulut bayiku adalah air liur Rasulullah, ya kan? Rasulullah memasukkan kurma tersebut, kemudian beliau berdoa dan memohon keberkahan untuknya. Ibnu Zubair merupakan bayi pertama yang dilahirkan pada masa Islam, pada masa hijrah, setelah hijrah itu maksudnya. Nah di sini ya mau tahnik gitu. Maka Rasulullah itu semua dari beliau itu ada keberkahan. Jadi keringatnya ada keberkahan, air liurnya juga ada keberkahan. Bahkan darahnya Rasulullah ada sebagian sahabat itu yang meminum gitu. Ya, jadi luar biasa. Maka ini sahabat Rasulullah ditahnikkan, dan beberapa bayi juga pernah ditahnik oleh Rasulullah SAW. Tadi ya. Jadi untuk meminta keberkahan Rasulullah supaya yang pertama kali masuk ke mulutnya adalah air liur Rasulullah SAW. Dari As-Sa'id bin Yazid dia berkata, bibiku pernah menemui Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, keponakanku menderita ngilu pada kedua kakinya. Lalu beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku supaya mendapatkan berkah. Kemudian beliau berwudu, lalu aku minum sisa air wudunya. Sisa air wudu ya, bukan bekas air wudunya. Sisa air wudu Rasulullah. Wudu kan dulu pakai ember gitu, ya, wudu. Ketika selesai wudu masih ada sisanya. Nah sisa itu kadang-kadang sahabat juga rebutan. Maka kalau semuanya ada murid-murid yang memperebutkan sisa minuman kiainya itu nggak usah aneh, nggak usah heran. Ya, Rasulullah dulu ya sisa air wudunya itu diperebutkan. Nggak masalah, itu minta keberkahan. Karena kita lihat kiai ulama itu punya kebaikan kan begitu. Ustadz Abdul Somad itu pernah datang ke Gontor. Nah, pernah saya ceritakan belum? Pernah datang ke Gontor ya. Jadi kiainya itu kan Kiai Haji Hasan Abdullah Sahad. Kami panggil Pak Hasan, Kiai Hasan. Jadi ketika itu Pak Hasan minum. Jadi beliau duduk sama, ada videonya di YouTube. Jadi Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hasan di samping kan. Ustadz Hasan kan minum air kemudian diletakkan lagi. Ternyata tanpa sepengetahuan Pak Hasan itu, Kiai Hasan itu, Ustadz Abdul Somad ngambil itu diminum oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, beliau minta keberkahan dari Pak Yai. Karena tadi ya, orang yang beriman itu insya Allah ada kebaikannya. Maka kalau melihat seperti itu nggak usah ngerasa heran, ini apa-apaan. Karena Rasulullah SAW dulu juga begitu, sahabat-sahabat mencari sisa air wudhu Rasulullah, bahkan berebut mereka itu.
Kemudian aku berdiri di belakang beliau, bentuknya seperti burung merpati. Aku berdiri, jadi Rasulullah itu punya tanda kenabian di belakang punggung beliau sini, yang itu seperti telur burung merpati, jadi ada benjolan kecil. Itu yang disebut dengan khatam, jadi tanda kenabian. Setiap nabi itu punya tanda kenabian. Selain mukjizat, di fisik mereka itu ada tanda kenabian, yang itu tidak dimiliki kecuali oleh para nabi. Nah, Rasulullah itu tandanya di punggung sini. Bagian mengatakan di punggung agak sebelah kanan. Nah, para sahabat tuh berapa kali ngelihat. Ada sebagian sahabat yang minta dilihat juga dibuka Rasulullah. Jadi dia benjolan kecil seperti burung telur burung. Nabi-nabi yang lain punya, tapi kita nggak tahu informasinya ya kan. Kalau nggak ada keterangannya. Tapi semuanya Nabi punya tanda di fisiknya itu, di tubuhnya itu yang menunjukkan beliau seorang Nabi. Nah ini bibinya berarti kan perempuannya, bibinya Sa'id bin Yazid ini setelah tadi minum air sisa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kemudian beliau berdiri di belakang Rasulullah dan beliau melihat di punggung Rasulullah ada tanda kenabian seperti telur burung merpati. Ya telur burung puyuh itulah kalau kita ada kan segitu. Dari Abdullah ibnu Hisham, dia pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan ibunya berarti perempuan. Zainab binti Humaid pernah membawanya pergi untuk menemui Rasulullah. Ibunya berkata, wahai Rasulullah, baiatlah dia. Rasulullah menjawab, dia itu masih kecil. Baiat itu artinya mengambil sumpah setia. Sahabat-sahabat ketika mau masuk Islam, mereka dibaiat. Artinya mereka datang kepada Rasulullah, menyampaikan sumpah setia, saya masuk Islam, bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, siap membela agama ini, siap membela Rasulullah. Ada peristiwa baiat Aqabah, ya, kemudian ada baiatur Ridwan. Dari ketika Rasulullah SAW awal-awal berdakwah di Mekah, itu kan Rasulullah memanfaatkan musim haji, yang ketika musim haji itu orang-orang Arab selain dari Mekah itu kan banyak berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Nah, kemudian ada sebagian orang yang menerima dakwah itu kemudian membuat suatu sumpah setia di satu tempat namanya Aqabah, maka disebut dengan Baiatul Aqabah. Nah, nanti silakan dibaca, ada sejarah Baiatul Aqabah. Itu beberapa sahabat janji sumpah setia untuk membela Rasulullah sampai kemudian beliau ke Madinah. Maka di antara sumpah setia beliau mereka itu kan nanti Rasulullah kalau mau hijrah ke Madinah akan siapkan segala keperluannya, akan dijaga oleh mereka, akan dibela sampai mati-matian. Bahkan melebihi membela anak dan istri mereka. Nah, di sini baiat. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya dan mendoakannya. Nah, ibunya Abdullah ini datang kepada Rasulullah. Rasulullah baiatlah dia. Rasulullah kan dia masih kecil. Artinya ya nanti ketika dia sudah balik atau sudah dewasa baru ngambil sumpah setia. Tapi Rasulullah kemudian mendoakan beliau yang kecil tadi. Maka di sini kan ada interaksi antara Rasulullah dengan ibunya Abdullah. Ya, ibunya Abdullah ini nggak disebutkan namanya. Namanya ini Zainab binti Umayyah. Dari Ummu Qais binti Mihsan dikatakan bahwa dia membawa anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum memakan makanan kepada Rasulullah. Belum makan makanan berarti masih nyusu, masih ASI. Lantas Rasulullah mendudukkannya di pangkuannya. Anak ini kemudian kencing dan mengenai pakaian Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta dibawakan air, kemudian beliau memercikkan air ke kain yang kena kencing tersebut dan tidak membasuhnya. Maka ini disebut najis apa? Najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi kalau anak belum pernah makan makanan, masih ASI terus kencing, itu najisnya najis ringan. Najis ringan tidak harus dicuci, cukup dipercikkan dengan air, dibasahi sedikit, itu sudah dianggap bersih. Karena Rasulullah SAW nggak mau memberatkan umatnya, terutama untuk ibu-ibu zaman dulu ya. Kalau sekarang lah pakai pampers semua. Zaman dulu gimana? Kasihan ibu-ibunya. Ya, dia cuci lagi, ya kan? Maka kalau kena cukup dipercikkan. Ini Rasulullah mengajarkan. Jadi kalau belum ada makanan yang masih ASI saja, itu najisnya disebut najis mukhaffafah, najis ringan.
Ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan, ya najis yang biasa lah. Kalau sudah pernah makan, maka berarti harus dibersihkan, dibasuh atau dicuci. Kalau najis mughalladzah, najis yang berat, salah satunya harus dibersihkan dengan tanah. Seperti najis liur anjing atau babi dan lain sebagainya. Itu dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Lebih baiknya di awal atau di pertengahan. Ya. Boleh juga di akhir, boleh. Karena Rasulullah mengatakan salah satu dari 7 itu adalah dengan tanah. Maka boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi kalau di akhir kan kotor, jadi kan. Tapi kotor belum tentu najis. Tanah ini kotor atau bukan? Kotor. Tapi najis atau bukan? Tidak. Tanah justru membersihkan najis. Tadi, ya kan? Najis liur anjing itu kan nggak bisa dibersihkan kecuali dengan salah satunya dengan tanah. Tanah yang kita anggap kotor ini sebenarnya justru malah membersihkan najis. Maka kalau Ustaz pakaian saya kena debu, boleh tidak sholat? Ya boleh. Debu itu justru suci. Kita tayamum pakai debu. Kalau debu najis nggak mungkin kita boleh tayamum pakai debu. Jadi yang kotor itu belum tentu najis. Kalau yang najis bisa dipastikan kotor. Ya kan? Itu. Maka di sini tadi ya Rasulullah SAW ingin memudahkan umatnya sehingga kencing anak bayi yang belum memakan makanan cukup dipercikkan, ya, dipercikkan dengan air. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW setiap kali ingin mengerjakan salat di pagi hari, para pelayan Madinah datang membawa bejana yang berisi air. Setiap kali disodorkan bejana, beliau membenamkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka datang pagi-pagi sekali ketika udara masih dingin, namun beliau tetap membenamkan tangannya di dalam bejana tersebut. Ya, seperti ya merendam tangan beliau. Nah, di sini kan berarti ada interaksi Rasulullah dengan tadi ya pelayan-pelayan dari Madinah. Pelayan-pelayan ini perempuan-perempuan. Jadi datang kepada Rasulullah memberikan air. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa anak lelakinya yang masih kecil. Dia berkata, wahai Rasulullah, anakku ini sedang sakit dan aku sangat mengkhawatirkannya, sebab sudah 3 orang anakku yang meninggal dunia. Nabi SAW bersabda, sungguh kamu telah membuat sesuatu dinding yang kuat yang akan membentengimu dari api neraka. Artinya ini ujian berat. Orang tua kemudian mengalami, ya kan, meninggalnya anak itu luar biasa, itu ujian yang besar. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ketika ada orang yang ditinggal anaknya duluan, maka insya Allah itu ada dinding, itu menjadi penghalang dia dari api neraka. Apalagi kalau anaknya perempuan, ya kan? Rasulullah mengatakan siapa yang memiliki anak perempuan kemudian diasuh, kemudian dididik dengan baik, maka akan menjadi penghalang dari api neraka. Karena di zaman dulu tadi orang-orang itu kalau punya anak perempuan, ya itu tadi, justru mereka malu, mereka merasa terhina sehingga ada sampai di kubur hidup-hidup. Maka Rasulullah SAW ingin mengubah itu. Saya memiliki anak perempuan tetap diasuh, tetap diperlakukan dengan baik, dididik dengan baik, insya Allah akan jadi penghalang dari api neraka. Termasuk ini ya, orang yang meninggal duluan oleh anaknya, ini ujian berat. Maka insya Allah akan menjadi penghalang dari api neraka. Apalagi ibu ini 3 orang anaknya. Dan Rasulullah juga diuji dengan itu. Rasulullah itu punya 7 anak, semuanya meninggal sebelum beliau, cuman 1 yang enggak, Fatimah saja. Luar biasa ujian Rasulullah kan. Anak-anak beliau itu meninggal semua sebelum beliau, 7 orang. Mulai dari Qasim, Abdullah, Ibrahim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Yang 1 saja yang tidak, yaitu Fatimah, ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan 6-6-nya itu meninggal sebelum beliau, cuman Fatimah saja yang meninggal setelah beliau. Ini ujian luar biasa Rasulullah. Maka kalau kita mendapatkan ujian seperti itu, insya Allah nggak seberat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada pertanyaan? Sudah mau setengah 6? Kalau tidak kita lanjutkan atau gimana? Oke,
kita lanjutkan ya sampai 5:30. Pertemuan dalam acara perjamuan, acara jamuan makan gitu ya. Dari Anas dikatakan bahwa salah seorang tetangga Rasulullah adalah orang Persia. Orang Persia itu agamanya Majusi, nyembah api. Dia pandai memasak. Suatu hari dia membuat makanan untuk Rasulullah, kemudian dia datang untuk mengundang Rasulullah. Rasulullah bertanya, dan ini maksudnya Aisyah. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkannya hijab atas istri Nabi SAW. Orang itu menjawab tidak. Rasulullah SAW juga berkata tidak. Artinya kalau istriku tidak boleh diajak, saya tidak mau datang. Gitu ya. Ini berarti setia. Jadi Rasulullah setia sama istri. Nah, gitu ya. Ini nanti difoto, kasihkan ke bapak-bapaknya masing-masing. Kalau makan jangan sendirian. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi datang ke warung gitu ya. Orang mana tadi? Rasulullah juga berkata tidak. Lantas orang itu kembali mengundang Rasulullah SAW. Kemudian berkata, dan ini artinya ini Aisyah nih diajak tak? Orang itu berkata, tidak. Aku cuma mengundang kau Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah berkata, tidak. Ya udah kalau nggak ngajak istriku nggak diundang, aku tidak mau datang juga. Kemudian orang itu kembali lagi mengundang Rasulullah ketiga kalinya. Rasulullah bertanya, dan ini? Orang ini menjawab, ya. Rasulullah dan Aisyah segera berdiri mengikuti orang itu hingga sampai ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mendatangi undangan orang non muslim. Maka kata siapa tidak boleh? Boleh saja. Tapi gimana kalau Natalan begini Ustaz? Ya jangan ikut Natalannya. Kalau diundang untuk makan silahkan, tidak masalah kok. Ya, apalagi dia sudah paham makanan-makanan sudah dibedakan. Ini makanan memang khusus untuk kawan-kawan muslim semuanya kan. Atau mungkin kita ada kawan yang ngadain walimah apa nih, pesta pernikahan ini kan, anaknya atau siapanya ngundang kita, itu orang Kristen atau orang ini, ya silakan itu. Kalau memang makanannya sudah disediakan gitu ya, dan mereka paham ini orang Persia itu orang Majusi. Orang Majusi itu lebih parah daripada orang ahli kitab. Ahli kitab ini kan Yahudi Nasrani itu lebih dekat dengan kita. Kalau orang Majusi ini jauh, karena mereka nggak ada kitab suci gitu. Kalau orang Yahudi Nasrani ini kan masih dekat dengan kita, ada kitab sucinya. Maka ada sebagian yang bertanya, Ustaz gimana, boleh tak? Ya inilah salah satu dalil. Dan Rasulullah kalau diundang oleh orang-orang non-muslim Yahudi maupun Nasrani, Rasulullah datang. Itu sebagai bentuk muamalah, berbuat baik, ya kan? Tapi kalau ada perayaan-perayaan tertentu, ya jangan diikuti perayaannya, itu saja. Ya kan? Sebenarnya di hari H itu, ya mereka kan kebanyakan juga kalau mengadakan Natal itu kan bukan di rumah, di gerejanya. Rumah itu paling cuma makan aja. Nah, kalau semuanya kita bisa di hari yang lainnya, ya besoknya atau kapannya, begitu ya. Hindari ritualnya, tapi untuk mendatangi undangannya, nah boleh. Masa kita mau ngalahin Rasulullah? Rasulullah datang. Maka ada orang yang kadang-kadang itu lebih tadi ya kan, beragamanya itu lebih keras dari Rasulullah. Ya kan? Maka kalau saya menyampaikan boleh, ya inilah salah satu dalilnya. Cuman kadang-kadang sebagian orang tuh belum pernah baca dalil seperti ini, sehingga pakai perasaan dia kayak nggak boleh gitu. Padahal Rasulullah saja menghadiri undangan, bahkan ngajak istrinya gitu, ngajak istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Anas bin Malik dikatakan bahwa neneknya namanya Mulaikah mengundang Rasulullah untuk menikmati makanan yang sengaja dia buatkan untuk Rasulullah. Lalu beliau memakan makanan tersebut. Setelah itu beliau berkata, berdirilah kalian, aku akan sholat untuk kalian. Mulaikah ini Anas bin Malik tadi ya. Anas ini banyak mengisahkan tentang Rasulullah, karena beliau itu 10 tahun mengikut Rasulullah, bantu di rumahnya Rasulullah SAW. Dengan banyak hadis yang beliau riwayatkan. Nah, ibunya namanya Ummu Sulaim, kemudian punya nenek namanya Mulaikah. Jadi Rasulullah itu dekat dengan mereka semua, dengan ibunya, dengan keluarga Anas ini dekat betul. Sampai ya neneknya juga dekat dengan Rasulullah. Neneknya ngundang Rasulullah untuk makan, Rasulullah makan. Setelah selesai makan, Rasulullah ngajak sholat. Berdiri kalian, aku mau sholat untuk kalian. Aku akan sholat untuk kalian. Artinya aku mau sholat, ngajak kalian gitu. Karena rumah yang pernah disolati Rasulullah SAW, maka berkah. Rasulullah pernah sholat di rumah itu, maka keberkahan luar biasa. Lalu aku berdiri di atas tikar milikku yang telah menghitam karena lamanya dipakai. Aku membersihkan air ke tikar tersebut. Lalu Rasulullah berdiri. Aku membuat shaf bersama seorang anak yatim di belakang beliau, sementara nenekku yang telah tua di belakang kami. Rasulullah sholat untuk kami. Setelah itu beliau pergi. Sholat untuk kami maksudnya sholat mengimami kami. Maka ini salah satu tuntunan shaf sholat.
berjamaah. Jadi perempuan itu di belakang laki-laki, walaupun laki-laki itu kecil, anak-anak. Anas ketika mengisahkan ini masih anak-anak. Jadi Rasulullah, Anas dengan salah satu kawannya tadi, anak yatim yang masih kecil, kemudian baru neneknya di belakangnya gitu. Jadi walaupun anak-anak, kalau dia laki-laki maka dia lebih depan daripada ibu-ibu. Nah, kalau soft berjamaah ya. Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam hadis tersebut terdapat beberapa pelajaran, diantaranya mengenai perlunya memenuhi undangan tadi ya, bahkan kalau undangan pun dari non muslim sekalipun, walaupun undangan tersebut bukan ke pesta perkawinan, dan walaupun yang mengundang tersebut seorang wanita, tetapi dengan syarat aman dari fitnah. Dari Anas dikatakan bahwa Nabi SAW datang menemui Ummu Sulaim lagi ya, yang tadi itu. Lantas Ummu Sulaim menghidangkan kurma dan minyak samin untuk beliau. Nabi berkata, kembalikanlah minyak samin dan kurma tersebut ke tempatnya masing-masing, sebab aku sedang puasa. Ya Rasulullah. Kemudian dari Anas bin Malik juga dikatakan, dia berkata, biasanya Rasulullah apabila pergi ke Kuba, beliau selalu singgah menemui Ummu Haram binti Milhan. Ini bibinya Anas. Lantas Ummu Haram menghidangkan makanan untuk beliau. Ya, kita habiskan atau gimana nih? Masih agak panjang. Kita baca lagi atau tidak ini? Ini agak panjang ini. Atau ada pertanyaan, Bu Ibu? Oke, terakhir aja kita baca ya. Ini satu lagi hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Khandaq artinya perang Khandaq, perang parit. Jadi perang di mana Rasul itu bikin parit, ya, karena dikepung oleh orang-orang musyrikin, sehingga supaya nggak masuk ke Madinah dibuat parit sekeliling Madinah itu. Aku melihat keadaan Nabi sangat lapar, karena itu aku segera kembali menemui istriku. Istrinya siapa? Istrinya Jabir, yang mengisahkan Jabir. Aku berkata, apakah engkau mempunyai sesuatu makanan? Jabir melihat Rasulullah. Ketika itu kan bikin parit ya, bikin bandar mengelilingi Madinah. Bayangin mengelilingi sungai, lihat aja kalau bikin bandar gimana susahnya kan. Nah, Rasulullah turun tangan langsung. Rasulullah juga gali parit, nyangkul, ya kan. Kemudian Rasulullah juga ngangkat batu. Bahkan ada sebagian batu itu nggak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Hanya Rasulullah yang bisa mecahkan. Ketika itu umurnya berapa Rasulullah? Umurnya Rasulullah itu dia tahun ke-5 Hijriah. Rasulullah hijrah itu di usia 53 tahun, 57 tahun. Ya. Jadi umur Rasulullah 57 tahun. Sekarangnya apa 57 tahun? Lah pensiun ya? Lah pensiun. Itu ketika bikin parit, itu sahabat-sahabat seperti Ali yang masih muda, baru usia puluhan tahun itu tidak bisa mecahin batu. Umar bin Khattab yang kelihatan garang itu pun tidak bisa mecahin batu, sehingga mereka lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, ini ada batu besar, kami tidak mampu mecahkan. Akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan, mana? Dipukul oleh Rasulullah, tak sekali pukul pecah, memancarkan cahaya. Kemudian Rasulullah mengatakan, cahaya itu akan menaklukkan Persia. Pukulan kedua, kemudian percikan ya, kayak kalau kita malu ya, itu kan ada percikan biasanya ya, malu kayak gitu. Yang percikan itu kemudian Rasulullah mengatakan kalian akan menaklukkan Romawi. Nah, padahal ketika itu lagi dikepung, lagi dalam keadaan lemah ya, tapi Rasulullah menancapkan rasa optimis di hati para sahabat. Walaupun kita sekarang lagi lemah, Allah menjanjikan kalian akan menaklukkan Persia, kalian akan menaklukkan Romawi. Itu. Nah, ini sahabat Jabir yang melihat Rasulullah SAW keadaannya lapar, sampai Rasulullah itu mengganjal perutnya dengan batu. Ya, jadi diikat dengan sabuknya, kemudian kasih batu. Ya, karena saking tadi ya laparnya Rasulullah SAW. Nah, melihat seperti itu kan kasihan sahabat Jabir ini. Ya Allah, Rasulullah sampai segitunya, sampai mengganjal perut dengan batu. Kemudian datang kepada istrinya, ada makanan enggak? Kasihan Rasulullah itu ya kan. Sebab aku melihat Rasulullah lapar sekali. Istriku mengeluarkan kantong kulit berisi 1 gantang gandum, dan kami juga mempunyai seekor anak domba jinak. Sewaktu aku menyembelihnya, istriku bekerja menumbuk gandum. Dia selesai, aku pun selesai. Jadi Jabir nyembelih kambingnya, istrinya numbuk gandum, masak nasi lagi istilahnya. Mana tadi?
Aku memotong-motong daging anak domba tadi, kemudian memasukkannya ke dalam kuali. Kemudian ketika aku hendak pergi memberitahu Rasulullah, istriku berkata, jangan engkau membuatku malu kepada Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau. Maka aku pun menghampiri Rasulullah dan berbisik kepada beliau, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih anak domba kami, dan kami juga menumbuk segantang gandum yang ada pada kami. Karena itu datanglah engkau bersama orang-orang yang ada bersamamu. Artinya, tapi jangan banyak-banyak gitu. Maka istrinya kan bilang, jangan ngajak banyak-banyak orang, kita cuman masak segitu. Jangan bikin kita malu. Lah ngajak sekampung ternyata cuma satu kambing gitu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ada makanan untuk engkau, beberapa orang lah dekat-dekat dengan engkau gitu. Maka aku pun menghampiri Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah menyembelih anak domba kami dan kami juga menumbuk segantang gandum yang ada pada kami. Karena itu datanglah engkau bersama orang-orang yang ada bersamamu. Lantas Nabi bangkit dan berkata, hai warga Khandaq, si Jabir telah membuatkan makanan untuk kalian, ayolah kalian semua ke sana. Jadi sebenarnya cuma ngajak, ya kan? Rasulullah ingin beberapa orang yang dekat-dekat beliau saja. Maksudnya mungkin ya sembunyi-sembunyi lah, nggak tahu ke belakang makan gitu ya. Tapi Rasulullah justru berdiri bilang, kalian semua ayo kita makan. Jabir ngundang makan. Maka mana jadi? Lalu Rasulullah berkata kepadaku, jangan kamu turunkan kualimu dan jangan kamu buat roti adonan sampai aku datang. Artinya ya biarkan dulu, nunggu saya datang. Aku datang bersama Rasulullah mendahului orang-orang hingga aku bertemu dengan istriku. Istriku berkata sambil kesal, ini terjadi gara-gara kamu. Kok jadinya semua orang diundang, gimana nih? Cuman satu kambing, nasinya cuman satu gantang. Ya, kan? Aku jawab, aku telah lakukan apa yang kamu katakan kepadaku tadi. Aku cuman ngomong ke Rasulullah, cuman Rasulullah menyampaikan kepada yang lain. Istriku lantas memberikan adonan roti kepada Rasulullah, lalu beliau menyemburnya dengan ludah dan memberkahi adonan itu. Ditiup oleh Rasulullah SAW, ya, ditiup dengan percikan ludah beliau, kan? Nah, serta memberkahinya. Seraya berkata, sekarang panggillah tukang roti untuk membantumu membuatnya. Kan masih adonan tadi, ya, masih adonan. Dan sendoklah dari kuali itu. Kan ngambil kemudian diaduk, ya kan? Ngambil sedikit kemudian kayak gitulah, kayak ibu bikin bakwan begitu. Tapi jangan engkau turunkan, artinya kualinya tetap di situ. Jumlah mereka yang ada ketika itu 1000 orang. Satu kambing untuk 1000 orang. Nasinya apa? Gandumnya cuma satu gantang. Aku bersumpah demi Allah, mereka makan semua sampai kenyang dan pulang. Sementara itu kuali kami masih mendidih seperti semula. Demikian juga adonan rotinya masih tetap seperti sedia kala. Jadi seakan-akan nggak habis-habis gitu. Ya, digoreng nggak habis, digoreng nggak habis. Terus makan, semua orang makan, habis-habis. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah berkata, makanlah olehmu yang ini dan hadiahkanlah sebab orang-orang yang menderita sebab orang-orang yang lain menderita kelaparan. Ya, artinya semua orang sudah makan, 1000 orang tadi. Apa yang disediakan oleh Jabir tadi masih utuh. Maka Rasul mengatakan, ini yang sisanya ini sedekahkan kepada orang yang lain yang kelaparan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini diantara salah satu dari kemukjizatan Rasulullah SAW dan keberkahan Rasulullah SAW. Jadi makanannya cuma sedikit tadi, jadi bisa dimakan oleh 1000 orang. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.